Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi di channel kami Aprilia Yahnes. Nah teman-teman mungkin akan penasaran ya di video kali ini, kenapa sih saya harus ngevlog di garasi. Nah tentunya kalau saya sudah ngevlog di garasi itu pasti berkaitan dengan mobil ini. Apa ini teman-teman? Ini adalah Nissan Terrano Grand Road XTR tahun 2002. Warnanya hijau tua metalik. Nah, saya sedikit cerita tentang mobil ini ya teman-teman. Mobil ini saya dapatkan sekitar bulan April tahun 2017 yang lalu. Jadi kira-kira sudah ada 3 setengah tahun lebih lah saya berpartner dengan mobil ini. Ya tentunya banyak suka dukanya. Bagaimana teman-teman itu bisa merawat mobil yang dikatakan kalau usia sih tidak tua, namun lebih tepatnya lagi beranjak dewasa karena sudah sekitar 18 tahunan lah umurnya. Ini tahun 2002. Jadi teman-teman banyak sekali yang sudah saya rubah dari mobil kesayangan saya ini, dari Nissan Terrano Grand Road XTR tahun 2002 ini. Apa saja ya teman-teman? Nah, ayo kita sama-sama lihat di vlog berikut ini. Ini dia teman-teman, Nissan Terrano Grand Road XTR tahun 2002. Mungkin kebanyakan secara umum Terrano itu mulai dari tahun 95 sampai dengan keluaran terakhir tahun 2006 itu secara kondisi dan bentuknya sama saja. Cuma di tahun 2003 sampai tahun 2006 dia Nissan melakukan facelift terhadap mobil ini. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman lihat ada Terrano berkeliaran di jalanan, nah itu pasti tahulah secara detailing mobil ini bagaimana, ya kan? Apa saja yang saya rubah terhadap eksterior mobil ini. Kali ini kita akan membahasnya di vlog ini teman-teman. Ikuti terus video ini teman-teman ya, supaya tidak penasaran. Oke. Sekarang kita unboxing dulu ya barangnya. Kita buka dulu guys. Ya, ini dia barangnya. Saya taruh di sini dulu. Nah, ini dia teman-teman barangnya. Kita buka plastik bubble-nya dulu. Nah, kalau yang ini untuk yang di sebelah kanan. Oke, nanti kita pasang ya di Terrano ini. Untuk yang di sebelah kiri. Nah, jadi teman-teman spion ini saya dapatkan dari teman saya satu grup di Terrano Club Indonesia. Kemarin beliau ada pasang status, cobalah saya hubungi, saya kontak beliau, kita pesan, akhirnya datang juga deh barangnya. Nah, bagaimana ya? Nanti kita aplikasikan ke
Terano apakah presisi atau bagaimana? Oke teman-teman, ikutin terus vlog kami ya. Nah, ini dia teman-teman, posisinya spion yang sudah terpasang ya. Spion ini sudah dipasang. Bagaimana cara memasangnya? Nah, kita kasih instruksi teman-teman untuk bisa membukanya, bagaimana ya bisa memasangnya. Kita buka. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau memasang spion Nissan Pathfinder ini, bisa membuka dulu bagian door trim ya. Jadi pertama kali yang dibuka adalah tuas ini, pengunci. Kita buka dulu bagian pertama, ini dulu yang harus kita buka. Terus yang bagian kedua, di sini ada baut, ada obeng kembang. Nah, baut ukuran 10 dan atasnya bisa pakai obeng untuk ngendorinnya. Ketika ini sudah dibuka, ini bisa dilepas. Ya, untuk armrestnya ini bisa dilepas. Kemudian kita beralih ke pembuka. Nah, pembuka pintu ini covernya kita buka dengan menggunakan obeng min ya. Yang selanjutnya kita akan buka untuk power window-nya. Ini ditarik pakai obeng min pun bisa ini. Setelah semuanya itu terbuka, baru kita lepas knob dari door trim ini, dari atas sampai ke bawah itu terlepas semua. Setelah door trim ini dibuka, baru kita lihat di sini ada lubang 3 baut nanti. Nah, di pilar A ini, nanti kita buka, kita kendorin bautnya, kita lepas spionnya. Spion yang lama ya, dilepas dulu, dan ada switchnya di bawah itu dicabut. Nah, untuk memasang spion punya Pathfinder ini sama juga seperti halnya kita memasang spion biasa. Jadi setelah kita pasang, kita kencengin bautnya, ini dipasang lagi pilar A nya untuk cover pilar A nya. Terus switchnya juga kita sambungkan. Nah, untuk yang di tahun 2002 ini, Green Road yang saya punya ini sengaja tidak saya pasang untuk switchnya, karena switch bawaan dari spion Pathfinder ini PNP nya, plug and play nya itu sama switch yang Terano di keluaran tahun 95 sampai 96, yang kap mesinnya masih lubang 3. Kalau yang untuk facelift atau yang di atas mulai tahun 97 sampai 2006 itu tidak plug and play untuk switch kontrol untuk electric mirrornya nanti. Kalau itu kita rubah, harus kita rubah satu-satu, kita potong satu-satu kabelnya. Kan sayang juga nanti kalau ketika kita sudah bosan untuk menggunakan spion ini, kita bisa alih lagi dengan spion standar ori Terano-nya. Nah, kalau kita lihat posisi ke dalam ini teman-teman. Nah, ini untuk posisi di dalam, posisi kita sebagai penumpang di depan ya. Memang kelihatannya spion ini tidak seperti spion standar. Kita kalau di sini bisa ngaca ini. Nah, oke.
Kalau kita buka kita lihat dari spion sana ya, sebelah sana, kita lihat dari sisi pengendara, biar teman-teman bisa tahu juga fungsinya, lihat jarak pandangnya seperti apa. Kita ke sebelah sana. Nah, ini yang spion yang sebelah kanan ya teman-teman, modelnya jadi begini, seperti spion TAF. Kalau kita lihat kayak Daihatsu TAF, tapi ini ori bawaan Nissan Pathfinder. Ini logonya. Nah, oke, kita lihat dari sisi pengendara. Bagaimana kita bisa lihat sudut dari masing-masing spion ini. Oke teman-teman. Ini ya. Ini kita kalau berkendara kita bisa lihat dari luar. Kita lihat dari sisi penumpang depan. Nah, spion itu maaf ya teman-teman, kacanya udah untuk kaca filmnya sudah karena faktor usia, jadi ya biasa kita pakai untuk naik turunkan electric windows, jadi ya kayak gitu ngelontok. Nah, ini teman-teman, secara view kalau untuk lihat dari sisi driver atau sisi pengemudi, untuk spion sebelah kiri ini untuk Nissan Pathfinder ini kelihatan normal sih teman-teman, jaraknya pun oke. Ini posisi saya duduk biasa ya. Nah, ini posisi saya mengemudi, kelihatan kan kalau dilihat dari ukuran standarnya sih, saya rasa sih fine-fine aja. Mungkin kita harus butuh penyesuaian lagi ya. Biasanya kalau untuk spion yang asli, yang ori Terrano itu kan framenya lebar, jadi kita jarak memandangnya pun lebih luas. Nah, kalau dengan menggunakan spion Pathfinder ini, dia jarak pandangnya memang lebih terbatas, tapi yang penting kita bisa sesuaikan sudutnya lah. Normalnya spion itu jarak pandang spion kita dalam kita berkendara mengemudi itu bisa normal, jadi kita melihatnya juga tidak repot gitu ketika ada kendaraan di belakang kita atau kita posisi mundur, itu bisa mengira-ngira dengan tepat. Nah, ini kalau kita lihat yang sebelah sini, ini yang untuk sisi pengemudi, spion sebelah kanan. Nah, itu teman-teman, tuh masih ada tulisannya tuh, electric mirror, ya kan, disappear. Nah, jadi kalau untuk yang sisi pengemudi pun standar lah, kita lihat masih jarak pandangnya masih luas lah. Kalau untuk melihat ada kendaraan di belakang yang mau nyelip kan gitu, yang mau mendahului kendaraan kita masih bisa lihatnya dengan normal. Nah, ini adjustable juga ya teman-teman, jadi merubah spion ini kan tadinya kalau memang masih standarnya itu enak gitu loh, tapi kalau ini kan kita butuh penyesuaian juga, jadi harus kita atur-atur juga sisi-sisinya supaya kita bisa mengendara itu aman, nyaman, tenang, safety gitu kan. Nah, kalau dalam segi tampilan mobil nih ya, tampilan Terrano-nya lebih sporty dengan menggunakan spion Nissan Pathfinder ini, karena memang kalau di luar negeri itu Nissan Terrano ini sebutannya adalah Nissan
Pathfinder. Nah, itu teman-teman. Ini kondisi setir Nissan Terrano. Nah, begitu teman-teman. Mungkin teman-teman kalau punya pengalaman yang sudah pernah memasang spion Nissan Pathfinder ini, bisa berbagi dengan kami, tulis di kolom komentar ya, apa pengalamannya ketika memakai spion ini. Karena kan normalnya spion ini kan memang untuk mobil Terrano setir kiri gitu. Jadi kalau untuk di luar negeri itu kan posisinya setir itu ada di sebelah kiri. Jadi kalau sebelah kiri sih tidak merubah apapun gitu. Kalau ini kita rubah jadi kita setir di Indonesia kan mobil setir sebelah kanan semua. Jadi kalau menggunakan spion yang X atau bekas setir sebelah kiri, ini salah satu tipsnya teman-teman. Jadi yang perlu kita rubah itu yang pertama di sisi spion, sisi pengemudi ini. Nah, untuk frame-nya itu kita posisikan ya kira-kira standar lah, sesuai dengan pandangan kita ke belakang apabila melihat ada kendaraan yang akan lewat. Terus yang kedua juga yang di sebelah kiri penumpang. Nah, kiri penumpang ini kita harus mengatur benar-benar nih. Kalau nya standarnya dia pasti agak cembung gitu. Jadi tidak seperti spion yang standar yang memang bawaan setir sebelah kanan. Nah, jadi memang harus kita atur sampai dengan presisi. Jadi kita tidak kesulitan ketika kita harus mundur atau melihat sisi sebelah kiri gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, ini spion ini saya dapatkan dari teman TCI juga, namanya Om Muhammad Yegi Prasetyo di Tasikmalaya. Jadi kemarin beliau ada menjual spion ini, itu memang copotan dari Nissan Pathfinder setir kiri. Jadi ya coba saya pasang lah dengan Terrano ini biar sesuai dengan kodratnya. Kalau dibilang itu kodratnya Terrano Indonesia itu memang nggak seperti ini, tapi ya untuk facelift kita pribadi ada kepuasan tersendiri gitu teman-teman. Jadi ya memang kalau kita lihat sih tidak sesuai dengan standarnya. Kita tidak bisa menggunakan fungsi ini lagi. Nah, untuk electric mirror, electric retract-nya itu memang nggak ada. Tapi kalau electric mirror masih bisa kita kondisikan, tapi harus membuat semua kabel-kabel itu harus diruntut lagi supaya electric mirrornya ini berfungsi dengan baik. Tapi kalau saya sih cukup ini sajalah. Jadi yang penting kita untuk pandangan ke belakang apabila ada kendaraan yang lewat itu masih normal seperti biasanya. Itu sudah cukup. Yang penting kita berkendara harus selalu safety ya, harus selalu jaga jarak aman. Nah itu teman-teman, spionnya sudah terpasang dengan sempurna ya. Oke teman-teman, kita keluar dulu. Memang kalau dalam segi tampilan sih lebih sporty, lebih jarang ada kita bisa lihat Terrano di Indonesia pakai spion Pathfinder seperti ini ya. Jadi kita bisa buat beda dengan Nissan Terrano lainnya. Nah ini dia tampilannya teman-teman. Lumayan keren lah kalau
dari segi tampilannya. Oke, sekian dulu video kita pada hari ini ya teman-teman. Saksikan terus Aprilia Yahnes YouTube channel. Jangan lupa subscribe, ketik tombol loncengnya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa like juga ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton dan tunggu video kami selanjutnya. Salam sehat selalu, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dan jangan lupa bahagia. Oke teman-teman, bye-bye.